Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Rahmatur Aulia dari kelas 6 dengan NPM 101211140, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Saya di sini akan memaparkan beberapa soal mengenai manajemen keuangan, laporan keuangan, analisis rasio, dan nilai waktu dari uang. Selamat menyaksikan teman-teman. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 ruang lingkup dari manajemen keuangan. Yang pertama ada dividend decision, yaitu keputusan pembagian keuntungan kepada masing-masing pemegang saham perusahaan. Yang kedua, financial decision, yaitu keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal. Yang terakhir, investment decision, yaitu keputusan investasi yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi memanfaatkan asetnya. Soal yang kedua, berdasarkan data perusahaan Z, berapa rasio cepatnya? Perusahaan Z memiliki laporan keuangan yang mana dalam laporan keuangannya itu ada total aset lancar yang sebesar 91.163.460 juta sekian. Lalu ada persediaan lancarnya 316 miliar sekian. Lalu ada liabilitas lancarnya 480 miliar sekian. Lalu berdasarkan data di atas, berapa rasio cepat dari perusahaan Z? Lalu kita hitung aset lancarnya yang sebesar 91 triliun itu, lalu dikurangi persediaan 316 miliar sekian, lalu dibagi liabilitas lancar yang sebesar 408 miliar. Nah, hasil dari aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar, hasilnya 2,08 kali. Diketahui rumus rasio cepat yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Jadi, rasio cepat pada perusahaan Z yaitu 2,08 kali. Maka kesimpulannya pada perusahaan Z yaitu sudah mampu membayar hutang-hutang kepada perusahaan lain. Soal yang ketiga, jelaskan 4 laporan keuangan yang paling mendasar. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, menunjukkan aset apa yang dimiliki oleh perusahaan dan siapa yang memiliki hak atas aset tersebut. Yang kedua, laporan laba rugi, menunjukkan penjualan biaya perusahaan atau keuntungan. Yang ketiga, laporan arus kas, menunjukkan berapa banyak kas perusahaan pada awal atau akhir tahun dan apa yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kas bertambah atau berkurang. Yang terakhir, laporan ekuitas pemegang saham, menunjukkan jumlah ekuitas oleh pemegang saham pada awal tahun dan hal-hal yang meningkatkan atau menurunkan ekuitas akhir tahun. Di dalam rekening Salsa di Bank Syariah terdapat uang sebesar 2 juta rupiah. Apabila pihak Salsa menerapkan bunga sebesar 8%, maka berapa nilai uang Salsa dalam waktu 10 tahun ke depan? Diketahui VO 2 juta rupiah, R-nya 8%, lalu kita ubah jadi desimal menjadi 0,08, lalu N-nya 10 tahun. Maka FV sama dengan VO 1 tambah R pangkat N. FV sama dengan 2 juta rupiah, 1 ditambah 0,08 pangkat 10. FV sama dengan 2 juta, 1,08 pangkat 10 yang hasilnya 2 juta kali 2,16 yang menjadi 4.317.850 rupiah. Jadi kesimpulannya, nilai uang Salsa pada waktu 10 tahun ke depan sebesar 4.317.850 rupiah. Soal yang kelima, hitunglah margin operasi pada PT Maju Jaya. Diketahui rumus margin operasi yaitu EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Maka EBIT-nya 300 juta dibagi penjualannya itu sebesar 500 juta lalu dikali 100%, maka hasilnya 60%. Maka margin operasi dari PT Maju Jaya sebesar 60%. Maka kesimpulannya, margin operasi pada PT Maju Jaya yang sudah mampu menguntungkan dan menggunakan asetnya secara menguntungkan karena sudah melebihi nilai rata-rata industrinya.
Thank you for watching teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.